Dari Posyandu Lansia Bapak Ato ini untuk perlengkapan sarana prasarana. Mungkin yang dimaksudnya seperti apa Bu? Yang dimaksud seperti untuk alat tensi gitu ya? Timbangan. Oh, seperti pengukur gula darah dan sebagainya. Langsung Ibu, matur nuwun Ibu. Nggih. Itu Posyandu pun tingkat RW Ibu. Posyandu niku sama Jogoto ada 10, Pak. Nah, ini sini namanya apa Bu? Kalau di Grogol itu Mawar. Sini Melati ya? Melati berapa? Oh, Melati 9. Tapi di RT 3 itu juga ada Posyandu Lansia yang kegiatannya bersamaan dengan Posyandu Halutan. Kalau di sini tersendiri. Berarti di wonten mriki Melati 9. Oh, itu kalau misalnya aspirasi nanti turun untuk Melati 9 pasti di sini. Iya. Ya, enggak Pak. Untuk lansia, Ini lansia Pak. Di sana ada balita, RT3 balita, di sini lansia. Itu ya Bu ya? Enggak Pak, di sana juga lansia. Lansia yang di sana dipindah di sini tidak mau karena lebih dulu yang di sana. Pada saat itu kami diundang sama Pak Sare, Pak Sekdes itu ya. Terbentur itu. Terus saya waktu itu saya begitu ya, saya tidak ada posisi juga tidak orang kilo. Saya waktu itu begitu. Nah, atau gini aja Bu, saya punya solusi. Kan ini berarti kan sebenarnya ngapunten Ibu, dalam satu desa ini Posyandu itu harusnya satu aja namanya, tidak ada Melati 9A, 9B, istilahnya gitu tak? Kan tidak boleh kan itu ya Pak? Tak kasih solusinya. Cuma karena masalahnya yang berkegiatan di sini ini untuk mengcover yang di RT 4 saja, yang kita saya dengar, maksudnya begitu. Jadi ibaratnya pun nanti menawi ada aspirasi itu maksudnya hanya untuk mengcover yang di RT 4 saja. Itu pakai PKK dulu. PKK di tingkat RT saja. Oke. Nanti pengajuannya inventaris PKK. Oh, gitu. Saya naik Melati 9AB. Program bebas dulu ya Pak. Nanti Kalau di sini tuh dulu gini loh Pak. Melati 9 itu ada RT 2, RT 3, 4, 5. Itu semula itu dijadikan satu Pak. Tetapi kenyataannya waktu itu dipindah ke sini, itu awal-awalnya itu semuanya yang ada yang datang, tapi untuk yang RT 3 dan RT 5 itu yang datang cuma sedikit. Kemudian lama-lama tidak mau datang, yang di sini hanya yang RT 4, gitu loh Pak. RT 4 jumlahnya lebih banyak. RT 4 jumlahnya lebih banyak. yes Bu, gitu aja Bu. Pakai inventaris PKK RT. Dari itu kuliah nanti SPJ ini Pak Lurah sama Mas Arga nih dalam gampang ini Melati 9A, 9B. Ya akhirnya kan gitu Bu, karena Melati harus Melati 1, 2, 3, 4 Pol berapa? 10 ya? Nah 10, nanti kalau ada Melati 9A, 9B ini beliau belum kan Pak, sekarang yang 10 masalah ya. Mereka tambah dari Melati B kan dari 11 ada manunya makan pun untuk mempermudah itu, karena ini ngapunten tadi yang diatur di penjenengan tadi untuk mengatur kegiatan khususnya di RT 4 ini nanti wadahnya pakai PKK saja. PKK di inventaris PKK. Nanti mau diwujudkan apa seperti yang di kegiatan penjenengan monggo silakan. Itu aja Bu, aman. Saja. Tadi saya ada konsultasi sama Mas Arga. Mas Arga ini saya. Wah, tenang, mantan Pak Lurah kali Mas Arga. SPJ clear beres. Ya jadi itu aja Bu. Ya, nanti pengajuannya pakai atas nama PKK-nya saja. Berarti kalau PKK sudah pasti di sini. Nanti kalau pakainya Melati 9 nanti itu nanti waktu ya sama lah. Ini sama A sama B paruh brek. Nah, nanti lihat timbangan di paruh iya Bu nanti. Kan tidak bisa Bu. Jadi mending pakai PKK wae ya Bu ya, pakai PKK saja.
untuk wadahnya. Jadi nanti setelah rekam jejak SPJ-nya, teman-teman dari Pemdes Madigondo juga akan lebih mudah untuk pelaporannya. Ngaten, matur nuwun Ibu, monggo ingkang lainnya monggo Pak. Nggih, terima kasih. Ngaten nggih Ibu, sudah oke nggih? Bu? Mandiri apa yang unek-unek mulai? Mboten. Nah, nggih. Pun seragam beres nggih. Saat ini Bapak-bapak monggo satu penanya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih uraian dari Bapak anggota Dewan tadi yang sangat terinci sekali. Sayangnya 4 tahun yang lalu sampai hari ini baru kelihatan nongol sekarang. Nah itu pada 4 tahun yang lalu itu kan hanya ingin doa saja kan. Setelah beliaunya jadi ternyata duduk manis. Jadi belum ada terrealisasi. Ya Pak. Sementara saya tahu ini maaf ya nanti kalau tersinggung ya Pak ya. Soalnya gaji Dewan itu tinggi Pak. Itu yang saya tahu dari anggota Dewan RI. Tanggal 1 terima gaji. Mungkin itu gaji pokok. Tanggal 5 terima tunjangan apa saya nggak tahu. Terus ada lagi dana aspirasi yang diberikan 450 juta, diberikan 5 kali dalam 1 tahun. Ada lagi dana ke dapil. Itu kalau di PRRI Pak ya, 140 juta diberikan 8 kali dalam 1 tahun. Nah kalau untuk Dewan DPRD saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan jadi misalnya memberikan aspirasi rakyat itu memberikan janji-janji mohonlah untuk direalisasikan. Sementara tadi saya dengar itu kayaknya ada 2 item itu apa sama apa yang saya nggak salah dengan pavingisasi itu ya. Itu kalau nilainya cuma 17 juta itu kecil. Jadi untuk itu mohon itu coba dipikirkan lagi untuk dinaikkan Pak. Kalau misalnya untuk menambah proposal itu bikin lagi menunjuk proposal tanggal berapa bisa itu kalau memang itu ada niat. Tapi kalau memang itu ya sudah cukup seperti itu ya monggo silakan saja. Saya kan sebagai aspirasi saya bukan sama saya atas nama pribadi saya Pak. Nah mungkin ini kembali ke Pak RT tadi kaitannya ibu dengan seragam Dharma Wanita atau PKK ya. Dharma Wanita tidak ada ya. PKK ini minta seragam itu karena hanya malu. Setiap ada undangan ke kelurahan itu hanya RT sini yang paling tidak punya seragam. Terus punya pemikiran untuk beli seragam. Nah terus benar-benar saya dengar Pak Gun itu bicara menolak itu atas nama Pak Gun pribadi apa Gun Bendaharawan. Kalau yang bicara Pak Gun pribadi itu sah-sah saja. Tapi kalau Pak Gun Bendaharawan tidak sah. Karena tugasnya bendaharawan itu hanya menerima dan mengeluarkan uang, titik. Atas persetujuan yang berwenang. Lah kalau di RT lah gitu. Nah untuk itu karena ini permohonan PKK, mohon itu untuk diputuskan. Artinya dibantu sepenuhnya. Jangan cuma cari dibantu cuma 50.000. Tinggal kasnya berapa? Kalau pengen tahu kasnya berapa, Gun? 5 juta. Sekarang yang dibutuhkan berapa, Bu? 4 juta. Berarti kan masih ada lebih. Itu tolong dikeluarkan semua. Menurut saya begitu, Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin ada lagi sebelum dijawab. Yuk, monggo sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan untuk pembangunan, tapi mungkin ada gambar sedikit nanti pembangunan terkait dengan ucapan RT kepada saya. Yang ucapan RT Pak RT itu dulu adalah setelah kita diguyur debu Gunung Teluk dulu itu kan
di atas rumah-rumah atap itu kan banyak drainase itu loh Pak, drainase di semua gang 3 ini, 1, 2, dan 3 gitu. Saya itu belum terrealisasi sama sekali, dan itu Pak RT mengatakan dulu tuh biayanya besar itu perlu direalisasikan. Yang kedua, portal-portal itu kapan untuk dibuka untuk semuanya, karena kalau enggak beban di gang 2 itu terlalu tinggi dan itu tidak baik untuk 3 gang yang dibebankan ke gang 2 saja. Jadi 3 itu pertanyaan saya. Jadi pertama masalah drainase, yang kedua masalah portal, yang ketiga adalah dua ya. Ya, terima kasih masukannya. Ada 2 penanya. Saya luruskan Pak, Bapak Gun itu dan saya sharing, bukannya tidak menolak. Ini kalau sebegitu diambil semua, kita nggak punya cadangan, gitu Bu. Dan saya pun juga mendengar dari aspirasi ibu sendiri, dari ibu-ibu, apalagi Bu Ketua PKK juga dibantu dan tidak harus total pada saat itu, karena kita juga ingin fisik maju. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan ini beliau hadir dan memberikan anggaran. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Saya jawab dulu untuk Pak Arif, Pak Anwar. Dulu kita sudah pernah, ketika kita mendapatkan dana kompensasi HTC dari Tirta Merlin, termasuk di depan SMK Saraswati, 21 truk dam itu yang diambil dari sana. Di sini Peranu juga sudah pernah dijodosi. Mungkin karena waktu cukup lama, mungkin bisa saja sedimen tanah bisa menutup lagi, kita keruk lagi, tidak apa-apa. Tapi kita juga tetap nonton kemampuan daripada keuangan. Yang jelas semua drainase yang dari selatan sudah dimatikan semua, termasuk gang sudah ditinggikan untuk jadi 5 cm itu kalau ada air jalan di jalan Esparman tidak bisa masuk ke gang karena memang posisi begini. Sehingga kendaraan mobil yang agak pendek juga diseruk. Nah, itu salah satu kendala. Jadi nanti kita upayakan Pak, tapi tetap kita mengarah. Terima kasih. Untuk itu nanti kita pikirkan lagi. Sebentar Pak, saya tadi sebenarnya ada 3, ada 1 lagi yang kurang itu ini Pak. Kemiringan antara pinggir ini yang diperhitungkan saat ini adalah untuk kepentingan yang besar gitu, dan tidak untuk kepentingan misalnya yang kecil sepeda motor. Ini kalau naik itu kena itu di bawahnya Pak. Jadi itu nanti pada saat pengaspalan yang gang ini supaya agak miring gitu. Iya, sudah. Ya, terima kasih karena ini perjalanan sudah berjalan, ya nanti harapannya kan berikutnya pada pengaspalan jalan. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ketinggiannya. Dan tadi Pak sudah gitu nggih Pak, dari Pak Haji Rudi, Pak Ato sudah mencairkan pertama waktu papingisasi. Gitu Pak. Papingisasi itu adalah juga dana reses, gitu toh Pak nggih. BABK. Hanya saja yang ini dulu. Makanya ini diteruskan lagi papingisasi tapi melonjak yang ke sana. Untuk yang tadi yang 7,5 inventaris. Monggo ini kita minta petunjuk dari Pak anggota DPR. Atau mungkin dulu Pak, saya tanggapi dulu Pak ya. Waktu papingisasi itu ada bantuan berapa? Nah, kan kurang banyak. Artinya ngubengke tampah. Ya kan? Lah untuk itu mohon dari bantuan mohon untuk dipenuhi. Jangan cuma stugel. Itu namanya dilepas kepala, ekor ditarik. Nah, menurut saya tapi nggak tahu lah dana itu dibagi berapa, saya nggak tahu. Menurut saya itu di otak saya itu cukup. Itulah Pak. Terima kasih. Ini bagus kalau gini interaksi dengan ya dinamis.
Jadi Bapak Pak Sinten ngapunten Pak Herudin matur nuwun untuk apa yang tadi panjenengan aturke. Jadi panjenengan mungkin pendapatipun DPR RI, DPR RI dibandingi kabupaten ya wis antara langit dan apa ya dasar laut Pak. Di sana aspirasinya semuanya, prosesnya semuanya bagus. Asumsikan dasar laut kami ini seraya dasar kabupaten. Ya jadi begini Bapak. Jadi untuk aspirasi DPR RI dengan kabupaten pasti sudah beda. Karena kabupaten yang pertama jelas berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Satu. Kemudian yang kedua, aspirasi seperti tadi saya atur di awal, aspirasi ini sifatnya adalah stimulan Pak. Jadi tidak menutup keseluruhan kebutuhan. Karena kita tidak hanya 1 titik, 2 titik atau 3 titik yang bisa kita termasuk dan desa pun juga demikian. Karena tidak hanya 1 wilayah Pak. Di Kabupaten Sukoharjo ada 12 kecamatan. Contoh di Grogol aja, di Grogol sendiri ada 14 desa. Satu desa ada berapa RW, ada berapa RT. Yang itu harus terpenuhi kata-kata. Cuma terus terang kemampuan keuangan daerah itu yang menjadi seperti yang penjelasan atur ke nek kamu sisa mau coba 1 gel idealnya demikian Bapak. Makanya kami sistemnya adalah berkesinambungan. Yang pertama dulu 20 juta ya Pak ya. Yang pertama 20 juta. Nah dan jalan 15 ya karena potong pajak Pak. Sedang rolas kayak biar ya. Jadi pajaknya itu kan nggak salah 15% atau berapa itu kan ya 14. Ada PPH dan belas kan. Itu potongnya nggak masuk kantongnya Pak atau Pak masuk negara setor PPH sama PPN sama untuk SPJ nih Pak itu ada. Nah kemudian ini kita sambung lagi. Nanti ke depan kalau misalnya kita sambung lagi Pak, karena itu tadi Pak keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Tidak hanya di 1 wilayah Pak. Terus kembali tadi berjalan Mantoro, tujuan 4 tahun saya ketok ini Pak Dunia jaluk panas itu biasa begitu Pak anggota dewan. Ya, tadi saya sampaikan, saya kemarin itu ngurusi 14 desa Pak. Tapi dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan khusus fraksi PDI Perjuangan itu membuat desa-desa binaan. Maksudnya apa? Biar kita lebih bisa maksimal. Akhirnya dari anggota DPRD di Dapil 4 Grogol ini kan 3 orang Pak dari PDI Perjuangan dari 6 kursi kita 3 kursi. Ini biar maksimal ya tadi di Rekono ada di sinilah. Saya kebetulan sekarang dapat Madegondo, Grogol, Manang, Warasan. Nah, baru makanya kita speed langsung. Begitu kami hanya di desa binaan 4 ini, ya kita mulai turun. Kita punten kalau mungkin Bapak Ibu patok deben 4 tahun saya kira nah ya dilalah ke Pasi Bu. Karena baru Februari kemarin langsung tugasnya kamu di sana tujuannya ya seperti yang dinilai Bapak tadi, kita bisa maksimal. Tadi saya kasih contoh kemarin, roti saya segini Pak. Ini disigar-sigar dari 14, karena saya harus 14 desa. Nah ini sekarang jadi 4. Makanya kita intens. Ini pakai desa Matur, khusus di Madegondo saya 2 MA. Di Madegondo saja 1 desa Pak. Nah makanya tadi saya matur, monggo penjenengan kalau wilayah RT, RW, PKK masih kagungan program apa yang mungkin selama ini belum bisa terselesaikan, belum bisa terrelasi secara sempurna, monggo saran-saran bisa kita wujudkan. Begitu, maka bertahap Pak. Kan itu tadi sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau memang sih jenenge nek iso enggak, namanya juga BHBK, bantuan hibah, bantuan keuangan, bantuan ini kan sifatnya membantu Pak. Jadi tidak menyelesaikan, karena kita juga kepengen rasa handar beni wilayah itu juga timbul Pak. Karena kalau setiap ada satu kegiatan itu ditutup oleh seseorang atau oleh satu pihak saja,
ini rasa kepemilikan secara bersama akan berkurang. Tapi kalau kita terlibat, ikut andil dalam situ, ini nanti kita hadar dari ini ono. Wah, jangan kalau dia mana aku yang melu urunan ya ini kan begitu Pak. Nah, jadi intinya pemerintah memberikan dana bantuan stimulan memang dalam rangka menggerakkan kebersamaan di wilayah dalam rangka untuk menutupi satu kegiatan di lingkungan tersebut, tergantung kegiatannya apa. Nah, kaitannya dengan tadi ngapunten kalau sedikit saya boleh matur, boleh menyarankan karena ibu-ibu itu sudah kepengen seragam. Oh nggak bisa ya? Tidak apa-apa Bu, nanti gini solusinya. Nanti penjenengan ajukan aja kan nggak keburu-buru kan ya Bu ya. Nanti di aspirasi 2024. Nah makanya nanti diklopkan aja untuk ini Bu, pengajuan diinkludkan sama inventaris PKK. Karena begini, seragam nggak boleh, ya. Seragam nggak boleh Bu. Kalau permohonan bantuan untuk seragam itu nggak boleh. Bisanya inventaris PKK. Kalau bunyi seragam nggak boleh. Aturannya demikian. Jadi inventaris PKK tinggal penjenengan nanti plotting. Oh sego tadi misalnya ngaku tuh nggak fungsi kebutuhan kegiatan lancar dan sebagainya misalnya Rp10. Saya nggak seragam Rp5 berarti besok inventaris PKK RT itu Rp15. Nah nanti saya nganu kan penjenengan yang tahu. Oh itu sebenarnya saya ngatur penjenengan. Jadi itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Nah untuk saya matur nuwun untuk koreksinya kepada dari penjenengan atas mungkin kekurang kinerja anggota dewan kurang maksimal di wilayah. Saya matur nuwun Pak, itu justru kalau saya tadi dengan aku tersinggung, tidak apa-apa Pak, saya malah senang karena kalau tidak ada koreksi daripada penjenengan, ini kita juga tidak bisa menilai. Karena kalau saya Pak menilai di atas cermin, saya mesti paling bagus Pak, aku ngarepe wae. Karena saya hanya bercermin di depan, saya berkaca di depan cermin saya. Tapi kalau penjenengan ini kan real yang bisa menilai. Oh ini, jadi matur Bapak untuk koreksinya, masukannya. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah ini kami ditugaskan khusus hanya di 4 desa ini, kami akan lebih banyak waktu bisa masuk di wilayah Mandigodo khususnya. Karena kemarin saya harus 14 desa Pak, susana berapa RT itu tadi Pak, ngantek orang keduman, ngantek remeng waktu. Tapi kami cukup menyadari apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat itu adalah memang yang perlu harus disampaikan kepada kami Pak. Jadi itu bagian daripada koreksi kami agar ke depan. Kebetulan saya juga sekarang jadi ketua partai Pak di Grogol. Jadi nanti teman-teman di Dapil 4 Grogol yang anggota dewan ini jadi semua. Ini nanti masukan dari penjenengan bagi kami untuk bisa memberikan satu arahan kepada teman-teman nanti dari PDI Perjuangan yang jadi di Dapil 4 Grogol untuk melakukan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsi sebagai anggota DPRD adalah turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin akan Ibu, Bapak sekalian bisa sedikit penjelasan dari kami. Matur nuwun. Saya tadi yang portal itu kapan di saya buka? Ya, ini sebentar. Ini karena beliau juga acara. Mungkin bisa nanti sebelum ada masukan lagi, mungkin perlu masukan lagi, monggo nanti terus beliau meninggalkan kita rembuk lagi, ngerti nggih? Iya, biar enggak menyandet beliau. Monggo waktu gantian dulu Pak Budi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan Pak Patok Komisi 4. Ini kebetulan sekali Pak, saya tiga ya Pak. Maaf, bagian hukum kalau tidak salah. Terima kasih sekali, saya ini warga desa Mandigodo Pak. Mandigodo ini punya masalah besar menurut saya Pak, yaitu tentang pensertifikatan bondo desa berupa tanah yang dulu diselah dengan PSP Pak. Sampai sekarang saya tahu belum bersurat Pak. Nah, saya mohon bantuannya Pak ini karena penjelasan bagian hukum Perso di sana untuk membantu kami, terutama Pak Lurah, kebetulan ada di sebelah penjaringan
untuk bisa membantu kami penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak sinten? Pak Budiono, Pak. Pak Budiono. Ya, matur nuwun Pak Budiono kaitannya dengan masalah Relslah Desa Madigondo dengan Solo Baru PSP pada waktu itu. Ini perlu saya sampaikan sebelum saya resign dari PSP, sebelum saya jadi anggota DPRD itu saya kerja di Solo Baru, Pak. Sama nggak tahu. Dan kebetulan pada waktu itu saya jadi manajer umumnya saya di PSP, jadi tahu persis permasalahan di PSP, apalagi yang berkaitan dengan masalah Reslah. Jadi memang Reslah PSP itu dengan di 14 desa di Kecamatan Grogol ini memang diawali sejak tahun 82. Dan saya baru masuk di Solo Baru PSP itu tahun 93, dan saya pada waktu 293 ini saya masih sebagai karyawan biasa, dan baru saya diberikan kepercayaan penuh dari direksi, dari komisaris PT Pondok Solo Permai untuk jadi manajer umum itu tahun 2008. Jadi saya harus mengurusi semua termasuk pernik-pernik yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi kaitannya dengan Reslah, terus Bapak, tidak hanya di Madigondo Pak, ya, yang belum selesai untuk Reslahnya. Dalam hal ini pensertifikatan di hak pakai atas nama desa. Di desa lain juga demikian. Nah, di desa Madigondo atau di desa lain memang terkendala oleh masalah persyaratan Pak. Tetapi secara fisik ini memang sudah dikuasai oleh desa secara fisiknya Pak. Namun secara administrasinya memang ada yang belum atas nama hak pakai desa, karena sertifikat desa ini tidak mungkin atas nama siapa gitu, tidak pasti hak pakai nomor sekian desa ini luasnya sekian. Nah, terkendalanya itu adalah begini Bapak. Jadi ini dari sedikit melenceng nih Pak, untuk anu gitu, tidak apa-apa. Jadi saya ambilkannya aja, garis besarnya aja. Jadi di proses pensertifikatan hak pakai ini memang perlu adanya satu kerjasama baik dari pemerintah desa setempat dengan kami. Karena pada waktu itu tim pembebasan itu juga melibatkan punggawa desa setempat. Dan pada waktu itu setelah kami terus semua permasalahannya kita lihat redarnya. Nah, ini ternyata pengurusnya ngapunten Pak, ini sudah ALM semua Pak. Jadi untuk menindaklanjuti ini rumit sekali. Sementara BPN ini kerjanya normatif. Nah, ini yang cilaka Pak. BPN itu kerjanya normatif, hanya golek amane dhewe, yang penting nek aku pensiun ora ada masalah. Padahal tidak seperti itu Pak. Seorang pimpinan itu harus bisa ngambil diskresi, berani mengambil satu keputusan. Kami sudah pernah menyampaikan pada waktu itu dengan Bupati Pak Wardoyo, dengan Pak Kepala BPN. Saya kira intinya BPN itu kerjanya kan normatif Pak, sementara di lapangan kondisinya seperti ini. Uang wis dikuasai sekian tahun. Ya sudah, berarti kan tidak ada yang ngaku-ngaku tak kita itu dan sebagainya. Tapi tidak mau Pak BPN, harus minta surat lagi. Nah, surat lagi sekarang suratnya itu sudah jatuhnya ahli waris. Jadi dulu misalnya namanya Suto misalnya pada waktu Reslah, Suto jadi sekarang jadi misalnya ya Pak ya, jadi Bondo Desone Gone Madigondo misalnya. Nah, sertifikatnya belum dipakai atas nama desa, masih jenenge Suto. Nah, ini akan dibalik nama jadi HP ini nek BPN ini normatif Pak, kudu ono surat ini, surat itu, surat ini. Lah sementara Pak Suto ini sudah 85, kemarin pembebasannya tahun 90 misalnya sudah meninggal. Lah saiki ahli waris tok Pak. Lah ahli waris Pak. Ini kadang-kadang ini terus terang aja Pak, saya sampaikan karena saya mengalami Pak. Anake 5, sing siji wis rapopo memang bapakku DPR wis ngedol. Aku teken
gelem. Sing loro ya aku teken gelem ning semene. Sing nomor 3 aku gelem ning aku njaluke semene plus iki plus iki plus iki. Iya benar Pak. Ini salah satu di Madigondo sekarang terhambat karena Pak, satu ahli waris mintanya 75 juta Pak untuk teken. Padahal anaknya ada 3 kalau nggak salah. Dan yang 75 juta ini anak nomor 2. Sing nomor 1 jadi 150. Teken tok Pak. Nah inilah salah satu kendala. Nah ini yang kemarin kita diskusikan dengan Pak Bupati dengan BPN. Maksudnya kudu ngono toh Pak BPN. Nah gitu kan nggak selesai Pak. Nah ini makanya harus namanya diskresi kebijakan. Karena selama ini sudah dikuasai oleh desa. Ini salah satu contohnya kurang lebihnya seperti itu Pak. Kenapa ada beberapa desa yang sampai hari ini reslahnya belum selesai dalam artian secara administrasi itu sertifikatnya belum atas nama desa tersebut. Tapi juga masih ada yang memang kacau Pak. Karena dulu memang begitulah Pak, era-era. Nah ini saya ini di Solo Baru ini generasi ketiga Pak. Itu loh Pak. Saya di Solo Baru generasi ketiga dan saya harus melihat inilah sampai saya akhirnya resign dari Solo Baru. Saya jadi anggota dewan juga sering saya menghadapi itu Pak. Dan kebetulan pada waktu kemarin sedikit mungkin penjenengan pernah dengar kasus di Gedangan. Kalau penjenengan besok itu ada penyimpangan juga, itu juga tukar guling itu juga kami yang menghadapi dan akhirnya terbukti kemarin memang ada penyelewengan. Akhirnya terpaksa nyuwun ngapunten Pak Sekdes dengan Pak Bayanya harus diberhentikan karena melakukan penyimpangan itu tadi Pak. Karena Pak, aku ora ngedol bodone desa kok nanti sertifikatnya orang muni milik desa Gedangan, tapi miliknya ini ya benar Pak. Ini selama ini sudah dikuasai dan itu menjadi bengkoknya pada waktu itu KUR umum sudah dipaculi Pak. Ini pas ngedol ini aku ora ngedol bodone desa, ini buktinya sertifikatnya tidak atas nama pemerintah desa Gedangan, atas namanya si A. Nah itu gitu Pak. Jadi memang kami juga kepengen Pak, karena kasihan Pak, nanti kalau itu tidak segera terselesaikan, itu bisa membuat ada satu kesempatan terjadinya penyimpangan. Ya jadi mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan masalahnya itu. Tapi dari Solo Baru tetap menjalin komunikasi dengan desa-desa yang belum terselesaikan dan saya masih selalu dilibatkan dengan urusan ini karena setiap kali surat-surat yang berkaitan itu masuk ke kabupaten sampai ke dewan itu sudah tahu kan urusan Reslah Solo Baru ini Pak atau Rene Kurusono itu begitu karena sedikit banyak kami mengikuti historisnya tentang Reslah. Ya mungkin ngatain Bapak penjelasan dari kami intinya tetap dibantu Pak. Intinya ini memang harus kedua belah pihak Pak karena kalau tidak kedua belah pihak antara PSP tok yo ora iso, desa tok yo ora iso. Karena semua masing-masing ini juga tidak pelaku sejarah, Pak. Karena beliau ini sekarang pejabat yang sekarang. Ini orang muda, Pak. Mungkin wis sing ndek-ndek padahal ya itu tadi sudah ARM semua, Pak. Katanya dan sebagainya. Nah, itu yang membuat sampai hari ini ada beberapa desa yang masih belum selesai untuk pensertifikatan tentang Reslah antara pihak Solo Baru dengan desa-desa yang ada di kecamatan Grogol. Ini tidak hanya Madigondo, Pak. Saya masih ingat Pak, Cemani itu masih belum selesai, Madigondo belum selesai, Langenharjo, terus satu lagi Pondok. Kalau Gedangan kemarin sudah selesai, tapi karena terjadi penyimpangan. Hanya kurang 4 Pak desa dari 14 desa yang tahun 82 kita bebaskan yang sekarang ini jadi bangunan ini semua Pak, ini hanya kurang 4 dan 4 ini rata-rata mungkin sekitar kalau di Madigondo ini kalau nggak salah tinggal 2 hak pakai kalau nggak salah. Terus di Pondok itu juga rata-rata sekitar 2-3 yang belum terselesaikan. Dilalah yaitu tadi Pak, terkendalanya harus ketemu ini ahli waris Pak. Ahli waris tidak kan jenengan misalnya jadi pribadi yang
jual beli terus balik nama terus dicari ngono ki kan ya rada seneng Pak. Jadi ya tapi itu tadi Pak, BPN ini normatif Pak. Saya itu heran ya. Normatif sekali, tidak mau mengambil nganu. Padahal secara lapangan sudah pada waktu itu Bupati Pak Wardi pun sudah sampai pasang badan. Aku saya tahu saya buktinya ya wis dikerjakan desa sebenarnya nggak ada yang komplain, kepala desa juga tidak ada. Sudah diumumkan di mana? Kan ada tuh Pak pengumuman di kalau hilang nek sopo sing ngakoni ya barang ngacung. Ini nggak ada Pak. Kan sebenarnya proses-proses tahapan itu sudah dilalui. Cuma itu tadi Pak kembali ke BPN ini normatif. Yang saya kena ahli waris aku rawani ya harap. Nah ini susahnya di situ Pak. Sementara kalau untuk bayar Pak tanah 5.000 meter ini pada waktu itu kita pembebasannya 15.000 Pak. Itu cuma duitnya berapa sekarang untuk teken ahli waris itu yang nomor 1 minta 150 bahkan minta tiket PP pesawat plus dia selama pulang ninggalin kerjaan dihitung sehari saya berapa itu sampai begitu Pak perinciannya. Terus yang anak nomor 2 minta 75, yang anak nomor 3 mintanya 50 juta. Ini dia ngakoni nek tanah ini kalau bapakku wis tak dol ngakoni Pak. Nah itulah salah satu yang menjadi kendala di Solo Baru pada waktu itu Pak. Dan sampai hari ini ya mungkin nyata Bapak sedikit yang bisa sampai monggo. Tambahan Mas Hato, saya teringat kisah manis era 93 ya, di mana PSP dengan indahnya bekerja sama dengan kantor Telkomsel ya. Saya sering sowan di kantornya dan saya kenal baik anak buahnya Mas Hato ya, hampir mayoritas dari AUB. Mas Hato ini terkait dengan Pak Budiono ya, dia itu seorang pengacara sekarang ya. Beliau seorang pengacara sudah mandiri di Mojokerto. Betul Mas Bud ya. Di lingkungan kita saja saya saya bawa sertifikat saya untuk sebagai apa ancar-ancar ke BPN sampai 3 kali. Ketemu A tidak tuntas, ketemu B kembali, ketemu C disuruh nunggu. Intinya Pak Tok, itu tanah yang 2000 meter sebelah selatan ini ya, mungkin Mas Tok masih ingat, itu kan dipageri, lalu pager itu harus ambruk. Nah ngeburi nak misalnya kambing orang masalah Pak, nak ngeburi menungso kan jadi masalah. Sampai Pak Narto ya berupaya menyingkirkan geragal yang mepet pagar supaya tidak ambruk ya, sudah dilakukan. Tapi tugas saya menelusur janjian ini sertifikat ini tidak esopo, tapi BPN sulit saya nembus itu. Ini loh ancar-ancar ini ya, buka Google Map bisa. Ini ancar-ancarnya Pak, ini punyanya siapa? Cuma mau tanya tujuannya apa? Tujuannya itu kalau misalnya ada rese-rese ya, katakanlah ada iuran dan seterusnya itu mbok yao. Ya itu hampir 80 sampai sekarang itu sudah 30 lebih tanpa partisipasi ke keluarga, khususnya di RT 4. Saya penelusur itu akan jalan terus terang ya, kenapa kok di sana jadi dengan mendikon normatif kerjanya ya. Saya sudah sampai 3 kali ya sana, terus aku berdua piye. Cuma ingin tahu, alasannya di sana tuh, nah ini belum disertifikat atas nama siapa, katanya gini sulit nyarinya. Jadi masalahnya itu, kalau itu ketemu si A, sampai itu katanya punya jebu, saya menghubungi bosnya, ternyata tidak, katanya sudah punya sebelum kunjung apa namanya Pak Brimi, Pak Budi Misin. Saya ke sana, Mas itu duduk aku. Nah
Nah, kan sulit. Intinya itu saya ingin tahu. Nah, sekarang solusinya piye untuk mencari si empunya tanah yang sudah 30 tahun itu tidak berpartisipan ke warga sini, bahkan pagernya pabrik. Ngatur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum beliau meninggalkan tempat, barangkali satu lagi, monggo masukan, monggo satu lagi dari Ibu atau Bapak. Kalau saya panjang nanti Pak Dewan biar meninggalkan sana, saya kaitannya dengan kita. Nggih. Ya. Nggih, monggo. Cukup. Ditampung Pak RT aja. Oke, ya. Sekali lagi Bapak Pak DPRD, Bapak Atok Prayitno, diucapkan terima kasih sudah bertatap muka langsung dengan semua kakak, Pak. Ini kakak, ibu ini ya mewakili kakak. Jadi tidak semua warga kita undang, ya, karena mengingat menimbang demi efisien. Ya. Jadi berharap mudah-mudahan Pak Atok ini juga nanti tidak intinya selalu menyampaikan aspirasinya. Ngaten nggih Pak nggih? Contoh sudah dihitung, aspal yang sini sama sini saja 21 juta habisnya. Padahal dana untuk saat ini untuk meneruskan paving 16 juta dan 7,5 untuk inventaris RT. Jadi di sini dipending nanti untuk tahun yang akan datang kesimpulannya juga dari Karang Taruna dan juga dari PKK tadi, untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya kita kerjasama, artinya Jerbasuki mawa beliau, jangan ada dusta di antara kita. Harapannya nanti mohon dengan sangat untuk kita saling nyengkuyung ngoten dos pundi Bu Pak saged nggih nek iuran ki yo suwe banget arep bangun ki nggih ta padha-padha awang yo mung swara siji ing kula misalnya anak kula dan seterusnya kan juga untuk kemaslahatan kita kepentingan kita ngoten nggih nggih matur nggih aja terus engko pengen lah mengko golek meneh provinsi Pak Sumarsono biyen nggih nate ngukani seragam kaos yang akan datang nanti seragam iki engko seragam duwe loro kan PHP to Bu? PHP. Nah, harapannya ngoten nggih. PHP loro. Nah, nggih. Mungkin ngaten. Terima kasih sekali Bapak Ato dan Bapak Kepala Desa nggih untuk dukungannya dan kita saling ini sudah dungkap danten untuk tahun 2024 memang tahun politik yang jelas tanggal 14 Februari ampun kesupen ngeten nggih. Pilihan kita untuk DPR tingkat kabupaten Pak Ato, untuk tingkat provinsi nanti Pak Sumarsono. Yang nenek sing saya dhuwur ki dirawuhke iki audiennya pinten to Pak? Wis wakilono wae. Wis dolan niku. Saya dhuwur kudu saya akeh sing dirangkul maksudnya ngaten. Mungkin nek sak RW kersa. Nek sak RT niku bagine lho luar biasa. Syukur mengke antar ling melih sing tingkat pusat Pak. Tingkat pusat RI. Nah, moga-moga sinten monggo yang penting ngoten. Pokoke awake kompak demi kepentingan kita bersama. Ngoten. Mungkin demikian, terima kasih Bapak Ato beserta rombongan, Bapak Kepala Desa beserta rombongan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Monggo bisa untuk meninggalkan tempat nun sewu sakderenge dilanjutaken malih.